Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Selamat pagi adik-adik Tunas Remaja GSRI Pontianak. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini di dalam ibadah online, ibadah Tunas Remaja. Nah, apa kabar kalian semua? Kakak doakan kalian dalam keadaan baik dan dalam perlindungan oleh Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada Engkau pada pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah secara online untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati kami semua, berikan kami konsentrasi, kehikmatan, sehingga kami boleh mengerti akan setiap firman yang kami dengarkan dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga kakak kami akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, dari kakak mau tanya, pernah nggak kalian didatangi oleh teman kalian untuk menyampaikan suatu berita kepada kalian, dan kalian merasa bahwa berita itu mungkin bukan suatu kebenaran dan kalian tidak percaya? Misalnya begini, ya, ada teman kalian datang dan mengatakan, tahu enggak, saya kemarin jadi juara olimpiade loh, nasional. Nah, mungkin kalian berkata, yang benar, bohong nggak tuh, prank nggak? Nah, gimana perasaan teman kalian jika yang disampaikan itu adalah suatu hal yang benar? Pasti dia akan kecewa. Nah, begitu juga adik-adik, apalagi yang disampaikan berita itu oleh Tuhan Yesus, ya, dan kalian ada yang tidak percaya, sama seperti yang dilakukan oleh murid-muridnya ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Pasti hal itu bukan merupakan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, dari firman Tuhan pada pagi ini kita akan belajar mengenai peristiwa setelah Paskah itu. Apa yang terjadi adik-adik? Nah, setelah kebangkitannya, Yesus tetap tidak berhenti bekerja, ya. Berulang kali dia menampakkan diri kepada para murid. Dia tahu betapa takutnya para murid pasca berita hilangnya jenazah Yesus. Dia tahu benar bahwa para murid membutuhkan dia. Itulah bukti penyertaannya. Bukan hanya kepada para murid saja, dia menyatakan penyertaannya, namun juga kepada kita semua, anak-anaknya. Nah, masih dalam suasana Paskah minggu ini, kakak mengajak adik-adik Tunas Remaja sekalian untuk boleh merenungkan lagi arti penampakan diri Yesus kepada murid-muridnya. Ya. Nah, jadi tema kita pada pagi hari ini adalah suatu senja di kota Emmaus, ya, yang terambil di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35, kemudian disambung lagi 36 sampai ayat yang ke-49, ya. Nah, nanti adik bisa baca sendiri ya setelah ini. Ya, judulnya adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, ya. Nah, ketika membaca Injil tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, ya, yang kita peringati beberapa minggu yang lalu, kita sering lupa bahwa betapa sukarnya murid-murid Yesus untuk mengaminkan atau mempercayai apa yang sebenarnya mereka lihat dengan mata mereka sendiri. Ya, peristiwa ajaib sekitar 2000 tahun yang lalu, tanda kubur kosong belum cukup meyakinkan mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Bagi mereka,
fakta atau kenyataan ini hanya menunjukkan bahwa Yesus sekarang memang tidak berada di dalam kubur. Hanya itu saja. Nah, bagi mereka, konsep kebangkitan Yesus masih jauh dari pemikiran. Yang ada ialah kemungkinan besar Yesus telah hilang dari kubur. Nah, untuk meyakinkan para murid, rupanya perlu pertemuan yang lebih banyak antara pribadi Tuhan Yesus sendiri dengan mereka. Selama 3 tahun menjadi murid, ya mereka bergaul dan pergi selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Demikian juga makan bersama-sama, suka duka bersama-sama, dan masih banyak lagi yang mereka kerjakan bersama-sama. Ternyata belum cukup untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus lebih mendalam bagi murid-muridnya. Seorang penulis yang bernama Friedrich Bernhardner sangat terpesona melihat kualitas dalam peristiwa penampakan Tuhan Yesus setelah Minggu Kebangkitan. Ya, tidak ada malaikat di langit yang bertepuk dan bersorak menyanyikan pujian. Tidak ada raja yang sengaja datang dari negeri yang jauh untuk membawa persembahan. Yesus menampakkan diri dalam keadaan yang paling biasa, makan malam bersama 2 orang yang berjalan menuju Emmaus. Nah, bagian Alkitab yang kita baca ini menceritakan tentang penampakan diri Yesus di Emmaus, suatu desa yang kurang lebih 12 km atau 7 mil ya, jauhnya dari kota Yerusalem. Memang Lukas sendiri tidak mengatakan bahwa kedua orang tersebut berjalan dari arah Yerusalem. Kedua orang ini dikatakan sedang mempercakapan tentang apa yang terjadi. Alkitab kita mencatat bahwa mereka sedang bertukar pikiran, yang boleh diterjemahkan dengan berbantah-bantah atau bersoal jawab. Ya, adakah kemungkinan mereka tidak sepakat dengan isu-isu di luar sana? Desas-desus yang mereka dengar dan bicarakan rupanya bukan rahasia lagi, tapi sudah diketahui oleh umum. Ya, Yesus sekarang tidak lagi berada di dalam kubur. Mereka semua sudah tahu. Khususnya informasi ini mereka peroleh dari wanita yang sudah terlebih dahulu pergi ke kubur. Ditambah lagi Petrus sendiri sudah membenarkannya. Tapi ternyata para murid tidak begitu gampang menerima berita itu. Bukankah baru kemarin Yesus mati tergantung di kayu salib? Ya, bagi para murid, pengharapan itu seakan-akan kosong dan hampa. Tuhan Yesus yang mereka harapkan menjadi pahlawan ternyata kalah dan babak belur di atas salib. Ya, Lukas sendiri mencatat dalam ayat 21, para murid itu mengatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Dan ada kecewa, terutama dari Kleopas dan temannya. Senja di Emmaus merupakan momen penting bagi Tuhan Yesus untuk memperbaharui konsep murid-murid yang luntur. Nah, ada 3 hal yang akan kita pelajari berkenaan dengan senja di Emmaus. Ya, yang pertama, senja di Emmaus mengubah yang ragu menjadi percaya. Ya, senja di Emmaus mengubah yang ragu menjadi percaya. Secara manusia, bagi murid-murid, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus merupakan suatu kekalahan yang besar. Yesus yang merupakan sang guru agung sekarang harus mati dengan cara yang mengenaskan. Ini sesuatu yang tidak masuk akal, ya. Itulah sebabnya tak kala dikatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, tidak semua murid bisa menerima begitu saja dan Yesus mengetahuinya. Murid-muridnya menjadi begitu ragu akan kemampuan Yesus. Benar, ia dahulu pernah membuat air menjadi anggur. Benar, dahulu ia pernah menyembuhkan orang sakit dan lumpuh. Benar, dahulu ia pernah membangkitkan Lazarus yang mati. Dan juga dia dulu pernah memelekkan orang yang buta. Tapi sekarang ia kalah dan tergantung di salib. Bagaimana mungkin ia bisa bangkit? Nah, itu yang dipikirkan murid-murid ya. Padahal Yesus sendiri sudah mengatakan peristiwa kebangkitannya yaitu pada hari ketiga. Tapi para murid tidak menganggap hal ini serius. Sehingga semua murid Yesus lupa akan hal ini. Suatu peringatan yang cukup keras dilontarkan oleh sang tamu ya, yang tidak dikenal, yakni Yesus, ternyata tidak menyadarkan mereka. Kata Yesus, "Hai kamu yang bodoh, ya, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan oleh para nabi. Bukankah Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Nah, orang bodoh yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak mempunyai hikmat dan kebijaksanaan. Dalam hal ini boleh diterjemahkan sebagai iman, ya.
Hai kamu yang kurang beriman, betapa lambannya engkau semua. Ya, kita semua orang bodoh. Kadangkala kita sama seperti murid Tuhan Yesus, ya, terlalu sukar untuk percaya. Apalagi tak kala kita menghadapi kesulitan yang tidak kunjung berlalu, ya. Sekarang di sana sini penuh krisis, ya. Banyak orang yang bangkrut, keadaan ekonomi tidak menentu, ya. Bahkan ada yang sakit. Kita sudah berdoa, namun kesulitan terus melanda. Bagaimana kita bisa percaya pada Yesus? Seakan-akan kita ini tidak gesit, lamban dan ketinggalan. Kita merasa gagal melayani Tuhan. Padahal yang kita kerjakan sudah benar. Kita lupa siapa yang kita layani. Nah, jikalau kita memang benar-benar ingat siapa Yesus, siapa Tuhan kita, maka untuk hal-hal yang baik, kita tidak perlu ragu melakukannya. Ya, baik. Yang kedua, ya, adik, senja di Emmaus mengubah kesia-siaan menjadi kesempatan. Mengubah kesia-siaan menjadi kesempatan. Nah, murid-murid Yesus begitu terbuai dengan pengharapan mereka, ya. Sehingga tak kala apa yang mereka harapkan itu tidak terwujud, mereka menjadi sangat kecewa, ya. Seakan-akan apa yang mereka lakukan itu sia-sia. Contoh misalnya Petrus, ya, yang merasa lebih baik kembali ke pekerjaan masa lalu, yaitu menangkap ikan sebagai nelayan. Tapi cita-citanya tidak kesampaian, di mana Tuhan Yesus menangkap dia kembali untuk menjadi penjala manusia. Ya. Nah, sekarang Yesus sudah berada di hadapan mereka, tapi Yesus tidak dikenal. Ada mengatakan bahwa Yesus tidak dikenal karena murid-murid itu berjalan ke arah barat, di mana mata mereka begitu silau karena sinar matahari yang masuk ke mata mereka. Tapi ini tentu tidak sesuai dengan jalan pemikiran dari penulis, yaitu Lukas. Lukas juga tidak mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang dalam wajah lain sehingga tidak dikenal. Menurut terjemahan baru, ada sesuatu yang menghalangi para murid, ya. Ayat 16 dikatakan dalam bahasa, ya, mata mereka tertahan dari mengenal dia. Artinya mereka terhalang untuk mengenali dia. Nah, pada saat makan, orang asing ini melakukan tindakan yang membuat mereka tersentak. Ia memecahkan roti dan mata rantai yang hilang tiba-tiba masuk ke tempatnya. Jadi yang berjalan bersama mereka sejak tadi dan sekarang sedang duduk di meja mereka adalah Yesus sendiri. Nah, anehnya begitu mereka mengenal Yesus, Tuhan Yesus langsung menghilang. Ya. Nah, untuk mengenal Kristus yang sudah bangkit, maka mata rohani seorang harus dibukakan. Kalau mata rohani kita buta, jangankan mengenal Yesus yang bangkit, mengenal Yesus saja sulit, ya. Nah, dalam perjanjian lama, tak kalah ke-12 orang pengintai diutus untuk menyelidiki keadaan kota Kanaan. Apa yang terjadi, adik-adik? Ke-10 orang pulang dengan bersungut-sungut. Mereka mengatakan bahwa sulit untuk merebut Kanaan. Situ banyak raksasa dan sebagainya. Tapi yang lain halnya dengan Yosua dan Kaleb, ya. Mereka pulang dengan muka berseri-seri. Mereka yakin akan menang. Apakah kedua orang tadi, ke-12 orang itu buta? Tidak. Mereka semua sehat matanya. Tapi ada 10 orang yang mata rohaninya buta. Ya, mata rohani yang buta membuat kesempatan menjadi sia-sia. Tapi sebaliknya, adik, mata rohani yang terbuka akan membuat kesia-siaan menjadi kesempatan. Ya, adik. Nah, kedua sudah selesai. Sekarang yang ketiga, ya. Senja di Emmaus mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Ya, Tuhan Yesus terus-menerus memperlihatkan dirinya kepada murid-murid kurang lebih 12 kali. Tak kala kedua orang itu bergegas kembali ke Yerusalem, mereka menemukan 11 murid berkumpul di dalam rumah dalam pintu yang terkunci. Ya, mereka menceritakan kisah menakjubkan itu yang didukung apa yang sudah diketahui oleh Petrus, bahwa Yesus ada di luar sana dan ternyata masih hidup. Dan tanpa peringatan, bahkan ketika para peragu itu memperdebatkannya, Yesus sendiri muncul di tengah-tengah mereka. Kata Yesus, "Aku bukan hantu, sentuhlah lukaku." Bahkan pada waktu itu keraguan masih belum hilang, sampai Yesus bersedia makan sepotong ikan bakar. Nah, hantu makan ikan, pasti tidak bisa, adik-adik, ya. Nah, selama 6 minggu, adik-adik, Tuhan Yesus senantiasa datang dan lenyap secara tiba-tiba. Penampakannya tidak dalam bentuk roh yang dapat membuat murid-muridnya merasa ketakutan. Yesus menampakkan dirinya dalam bentuk tubuh dan daging, ya. Situ masih ada bekas luka-lukanya.
Situ masih ada lubang paku di tangan dan kakinya, ya. Situ ada masih bekas tombak di lambungnya. Di situ masih ada bekas luka di kepala karena dipaksa menggunakan mahkota duri. Yesus menyesuaikan diri terhadap tingkat keraguan-raguan murid-muridnya. Terhadap Thomas yang ragu akan penampakan dirinya, Yesus bahkan mempersilahkan dia untuk memegang dan merabahnya. Untuk Petrus, perlu kasih seorang sahabat yang akhirnya membuat Petrus menjadi seorang pengkhotbah yang besar. Nah, ayat 33 adik-adik mencatat bahwa sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Mulai ada pengakuan di tengah-tengah keraguan-raguan. Nah, adik-adik, senja di Emmaus telah mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Suatu kemenangan yang berlaku bagi semua orang asal dia mau percaya kepadanya. Jikalau cerita dongeng mungkin seperti Star Wars, Aladdin, The Lion King, Hercules kita percaya begitu saja, mengapa kebangkitan Tuhan Yesus masih kita ragukan? Perlukah Yesus datang sendiri seperti dia datang kepada Thomas? Perlukah Yesus memperlihatkan dirinya baru Anda percaya? Nah, saya rasa tidak, ya, tidak perlu. Biarkan senja di Emmaus bukan merupakan senja kelabu, tapi suatu senja yang akan memperbarui kita supaya hari ini, besok dan lusa kita lebih mengenal Dia, lebih percaya kepada Dia, bahkan lebih semangat untuk melayani Dia. Nah, jadi ada 3 hal yang kita pelajari berkenaan dengan senja di Emmaus. Yang pertama, senja di Emmaus mengubah yang ragu menjadi percaya. Senja di Emmaus mengubah kesia-siaan menjadi kesempatan, dan senja di Emmaus mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Nah, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini, adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya boleh kami mengerti, kami lakukan, kami imani dalam hidup kami bahwa sungguh Tuhan Yesus telah bangkit, sehingga kami boleh sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus yang saleh telah ada di dalam kerajaan surga, mempersiapkan tempat bagi kami yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik, firman Tuhan sampai di sini. Kuis akan diberikan setelah ini, dan kita akan berjumpa kembali minggu depan dengan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak kita yang lain. Oke, sampai jumpa. Shalom.